dan Bari di Bali. Dan kalian yang ada di sana. Jadi kegiatan kita hari ini adalah Bercocok tanam. cocok tanam ya. Jadi kita kemarin dapat bibit daripada si yaitu pepaya Jepang. Bentar, aku liatin secara di. Ya, jadi kemarin kita cuma dikasih 6 batang ya. Soalnya dia juga punya sedikit. Jadi kita dikasih 6 dan ini disuruh tanam di sini karena di sini tanahnya lebih luas. Kalau di sana ditanam cuma di dalam pot. Jadi bentuknya kayak gini. Di sini kan ada tanah Kosong. Jadi bentuk pepaya Jepang ini daunnya itu sama. Yang membedakan dia sama pepaya Indonesia itu adalah daunnya nggak pahit, terus dia juga nggak berbuah. Oh, nggak berbuah nih? Nggak berbuah. Oh. Dia cuma tumbuh jadi dia tumbuhnya kayak daun singkong. Oh. Jadi kayak gitu aja. Dan rasanya sama persis kayak daun singkong. Aku juga tumben-tumben ngelihat apa namanya tanaman namanya, bukan ngelihat apa ya, dengar namanya pepaya Jepang gitu. Ya aku juga pertama kali kemarin dikasih tahu pas di tempat Mbak Ina itu loh. Iya. Nah kan dia masak, terus kita tanya ini sayur apa? Oh, dia masak sayur itu. Iya masak sayur ini. Nah kita kira daun singkong. Ternyata daun pepaya. Ya katanya sih ini daun pepaya Jepang. Dan pepaya Jepang ini katanya nggak berbuah, dia hanya tumbuh kayak daun singkong dia. Tapi dia tumbuhnya gampang. Gampang sekali, ini tinggal tancap aja. Oke. Oke, jadi selain bercacap, selain bercocok tanam, kita itu mau ngenalin salah satu apa ya? Aku sih dapatnya karena ada praktikum gitu di kampus kan, ini namanya ekoenzim. Jadi aku dapat bawa 2 untuk pulang karena satu kelompok tuh sebenarnya dapat banyak, tapi aku belum ambil ke sana. Setelah kita soalnya buatnya itu kayak satu gentong yang besar itu. Terus buat kalian yang masih awam sama yang namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim itu secara garis besar itu merupakan cairan gitu, cairan serbaguna, hasil fermentasi dari gula merah atau molase gitu. Terus berikutnya itu ada sisa buah atau sayuran. Sisa buah atau sayurannya itu kayak kulit-kulit buah gitu, potongan sayuran, sisa buah gigitan kelelawar juga bisa. Terus pakai air juga. Airnya itu boleh air keran, air buangan AC, air apapun boleh. Air hujan juga boleh. Untuk perbandingan pembuatannya itu 1:3:10. Berarti gula merahnya 1, sisa buah sayurannya itu 3, airnya 10. Jadi pembuatan ekoenzim ini kalau untuk di wilayah tropis itu sekitar 3 bulan, tapi untuk di subtropis itu 6 bulan kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, untuk kalian yang diem di rumah pun pasti bisa buat ini. Cuman kayaknya kalian bakal agak kesusahan untuk nyari molasenya karena di setiap daerah tuh sebenarnya ada, cuman kadang karena jarang dicari itu jadinya kita nggak tahu harus nyari kemana. Mungkin kalian bisa tanya-tanya kayak gitu. So, jadi gini guys, ekoenzim ini sebenarnya tujuan utamanya itu atau manfaatnya itu banyak banget. Jadi selain untuk bisa apa ya, untuk menyuburkan tanaman, dia tuh kayak kita tuh kayak bisa ngurangin beban di TPA gitu loh. Karena di TPA tuh kan kebanyakan sampah-sampah itu kayak kadang kan masih tercampur, kayak organik, non organik itu tercampur. Dan kadang yang organik pun cuma bisa dipakai, yang kita ketahui bisanya dipakai untuk bikin kompos kayak gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh belajar hal baru. Kalau misalnya buah itu bisa difermentasi kayak gini. Jadi gunanya tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian penasaran atau gimana, di Google pun pasti ada kok. Kalian bisa searching. Dan salah satunya itu aku bisa tunjukin sekarang. Salah satu manfaat yang paling simple lah. Ini tuh kita bisa buat nyuburin tanaman. Jadi tanaman yang tadi yang namanya apa nih, pepaya Jepang ini, kita bakal tes apakah dia artinya tambah tumbuh subur atau gimana, kan aku juga masih belajar. So tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung aja campurin
campurin ekoenzimnya pakai air, karena nggak boleh hasil ekoenzim nih, hasil ini nih kita langsung siram gitu di tanah, nggak boleh, kita harus campurin air dulu gitu sih setahu aku. Oke. Embernya kita pakai ember mainan karena kita nggak ada ember. So Kak Bari bakal campurin ekoenzimnya. Jadi kayaknya kita bakal pakai 1 botol aja ya, karena tanamannya sedikit. Baunya gimana? Kayak gula. Ini lahannya yang bakal kita pakai untuk nanam si pepayanya. Dan kalian pasti ingat ini tanaman apa yang pernah kita bikin konten juga. Kak Bari makan terong gitu. Gampang banget guys, nanamin ini gampang. Tinggal dicolok-colok aja. Colok-colok aja. Ini lagi 1. Itu nggak goyang-goyang tuh. Semoga seleksi nggak berniatan untuk garuk-garuk ya. Ini udah kenapa ditaruh sini? Lexi itu anjingnya Kak Bari, dia suka garuk-garuk tanah. Ini habis hujan jadi tanahnya tuh udah otomatis kayak agak basah gitu. Karena belakangan ini hujan terus ya. Iya, tadi malam sampai pagi kan? Tadi malam sampai pagi. Kemarin dari pagi sampai sore. Hujan lokal. Kadang di sekitar sini sering banjir juga kok, maksudnya di wilayah-wilayah dekat sini. Tapi untungnya di tempat kita enggak. Siramnya juga di tanaman-tanaman lain, jadi nggak tanaman yang tadi itu aja. Jadi semuanya adil dapat. Karena sisa banyak. Karena tanaman kuning-kuning. Jadi di sini tuh emang harus banyak ada tanaman. Soalnya anjing-anjingnya itu jail-jail. Kalau ada tanah kosong pasti langsung digaroh-garoh. Tapi kalau hujan-hujan itu loh, pasti dia banyak nyamuk.
Oh iya, ngomong-ngomong nyamuk, kalau kalian taruh ekoenzim ini di meja belajar atau ya pokoknya di meja-meja makan juga bisa sih sebenarnya. Itu tuh dampaknya bagus. Katanya sih bisa apa ya, mengurangi nyamuk gitu, karena nyamuk nggak suka baunya. Terus selain itu, kebanyakan komunitas-komunitas yang udah ngembangin ekoenzim itu, dia pasti kayak apa ya, bukan nyiram, apa sih namanya, kayak naruh ekoenzim itu di kayak di air-air tukat-tukat kayak sungai-sungai gitu loh. Katanya bisa apa ya, pokoknya membuat jernih, Menetralisir. menetralisir air-air yang udah kotor itu. Biasanya kan air sungai itu kotor, jadi setidaknya jadi netral gitu loh. Sebenarnya banyak banget manfaatnya, sampai bisa ngilangin luka. Terus kalau kalian luka tuh tinggal olesin aja. Habis itu ntar aku bakal tunjukin ke kalian. Ekoenzim itu bisa dipakai untuk di muka juga, apalagi untuk cewek-cewek itu cocok banget. Bisa dicoba, nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Jadi ini salah satu hasil fermentasi dari buah-buahan juga, sama yang ekoenzim itu tadi, cuman ini di bagian atas-atasnya gitu loh, yang kayak jamur-jamurnya gitu deh kalau nggak salah. Jamur atau apa namanya. Katanya dosenku, ini nih bagus banget buat cewek. Apalagi untuk di muka, untuk di kulit juga bisa. Kayak dia tuh melembutkan gitu. Emang kerasa sih lembut. Bapaknya juga langsung pakai di tangannya waktu itu. Nah, kayak gini. Jadi ini kayak jamur gitu guys. Aku bakal coba, tapi nggak tahu deh kabarin mau coba apa enggak. Hehe. Ya aku terus terang nggak mau coba, walaupun hasilnya bagus, tapi karena saya nggak suka sama baunya. Dia tuh sama kayak nyamuk guys, jadi bau-bau apapun itu dia nggak suka. Makanya aku jadi bahan percobaan deh sekarang. Oke, jadi sebenarnya ini tuh punyaku. Terus yang lagi satu itu kan ada dua nih. Yang satu itu punyanya temenku, tapi dia nggak bisa bawa, jadi aku bawa ke sini aja biar deket. Terus jadi bapaknya cuma bilang punya kita tuh jamurnya udah bagus banget, jadi bisa dipakai untuk di tangan atau di muka juga bisa. Katanya disuruh sih tadi waktu itu nyimpen di freezer kan, biar nggak tahu biar gimana, aku juga nggak tahu. Terus kalau mau pakai baru ambil gitu. Coba aku pakai sekarang. Sorry ya guys, kacanya agak buluk. Kayak gini. Tapi pastiin muka kalian tuh udah dicuci, ya paling nggak dicuci aja dah. Kalau aku orang yang gimana ya, kalau emang itu bagus, mau baunya kayak bau apa juga biasa aja. Tapi enak, dingin banget. Ini kayak masker gitu loh, masker wajah. Kalian tahu di belakang kamera Kak Bari lagi ngapain? Lagi asik minum. Aku jadi bercobaan. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini masih boleh dipakai atau enggak. Soalnya udah termasuk lama, tapi kata papanya kalau ditaruh di freezer tuh boleh-boleh aja kok. Makanya aku pakai aja, semoga aja muka aku nggak bermasalah. Soalnya muka aku itu sensitif, beda sama orang lain, pakai apa aja bisa gitu kan. Dimana-mana memang jadi bahan percobaan. Lembut banget, benar. Semoga abis ini langsung glowing. Ya oke teman-teman, jadi kita lihat dulu hasil punya dia nanti ya. Jadi kalau berhasil Baru mau coba gitu. ya baru saya akan coba, walaupun itu bau akan saya coba. Emang gitu guys, dimana-mana aku jadi bahan percobaan terus. Padahal jerawatku baru habis mendingan. Apa dah? Gak dekat-dekat banget, Ija. Jadi nanti ini tuh apa ya? Ditunggu sampai kering. Itu berapa lama itu?
sampai kering aja. Habis itu dibilas. Nggak pakai waktu, yang penting kering. Yang penting kering. Enggak deh, nggak tahu ya. Nggak tahu ini bakal kering atau enggak. Yang penting ditunggu aja ya, paling 10 menit lah. Wow, langsung glowing. Udah deh, kita tunggu. Kalau mau pakai di kulit juga bisa. Nah, ini coba di tanganku ya. Nih, bapaknya juga pakai langsung gini-gini aja kok, dan aman. Tapi dia rekomendasiin ini dipakai di muka biar bagus mukanya, gitu dia bilang. Berarti secara nggak langsung dosennya nganggap mukaku jelek, kayak disuruh pakai ini. Nggak apa-apa sih. Aku tetap percaya diri, aku cantik. Iya, cantik itu hanya untuk wanita. Iya benar. Wih, kayaknya aku buka lagi. Enak, dingin. Itu bibirnya nggak dikasih? Mana ntar bibirnya glowing. Yang nggak apa-apa. Di tangan segini aja ya. Soalnya masa aku mandi. Ya, ini sebagai percobaan aja. Jadi nanti kita bandingkan antara tangan yang kiri sama yang kanan. Oke. Oke, sekarang dia udah kena pengaruh, mau nyoba katanya. Ya, jadi kita coba aja. Dia kena pengaruh gitu. Tapi dia mau pakai ke semua badannya dia, biar sekalian katanya. Ya, nggak semua badan juga sih. Ya, kalau muka aku sih pakai apa aja cocok sebenarnya. Gayanya. Kita beli satu isi 3 bang. Tuh kumis sama jenggotnya udah merajalela. Aduh, dingin. Dingin? Itu dah yang enak. Tapi kayak nggak ngerasain gini kok, nggak ngerasain kayak gatel atau perih-perih itu nggak ada. Biasanya kalau nggak cocok pasti seketika aja udah gatel gitu. Dia tahu apa yang aku rasakan? Apa? Dia berbisik-bisik. Oke. Dia menggoda saya. Pakai aku terus, Shay. Kita jadi kayak gini tuh loh, orang pakai lumpur gitu. Ya nggak apa-apa, kalau pakai lumpur kan juga bisa ini kan memutihkan wajah, kulit. Masa? Iya, tapi tergantung lumpurnya juga. Ntar lumpur campur pup. Iya, yang penting kan namanya lumpur. Itu lumpur Tabanan. Itu lemper. Ini punya aku udah kayak kering gitu rasanya. Muka aku juga udah kayak ketarik-ketarik. Sekarang kita coba ke tangan ya. Sebenarnya paling enak yang di ini aja sih, di apa namanya, ditutupnya. Soalnya dia pas. Ya teksturnya. Emang itu jamurnya. Ini jamur atau apa sih namanya? Jamur kayaknya. Ya, jamur. Lupa namanya. Pokoknya dia tuh kayak gini apa namanya itu, pas kita bikin di gentongnya itu, di bawahnya itu cairan yang tadi yang kita siram-siram ke tanaman itu, atas-atasnya itu ini. Kadang ada yang berhasil, kadang enggak. Kalau orang kebanyakan pakai sawi apa dibilang sama bapaknya tuh, kebanyakan pakai bekas sayuran sawi, pasti dia jamurnya itu nggak bagus hasilnya. Tapi masih bisa sih cairannya itu dipakai kayak gitu, ekoenzim juga namanya. Tapi kalau misalnya ini kita kan kebanyakan pakai buah, kelompokku tuh kebanyakan pakai buah, jadi bagus banget dia hasil jamurnya kata bapaknya. Jadi kita pakai. Berarti intinya ini nyari jamurnya. Enggak, ya, semuanya berguna itu, jamurnya berguna, cairannya berguna, tapi tergantung jamurnya bagus apa enggak gitu. Kan nanti pas waktu kita masukin ke botol tuh disaring lagi itu, yang digentong itu. Kenapa enggak apa namanya beli jamur yang di toko-toko itu loh, di sini? Kenapa kakak hidup? Ya karena kabarnya bernapas. Nah itu. Nah. Siapa tahu langsung glowing.
Lezat. Kalau aku sih nggak mengharap glowingnya sih, yang penting berhasil aja. Oh, Jadi biar teman-teman bisa mencoba di rumah. ibaratkan kita kena apa ya? Yang nggak berguna aja berhasil kok di badan kita. Ini berguna kan pasti berhasil. Pakai di mana lagi? Kaki aja lagi. Kaki juga? Ya, Oh, boleh. kan itu aja. Jadi kita akan coba teman-teman apakah ini berhasil. Siapa tahu langsung waxing. Bulu-bulu kaki kakak semua kecabut. Kok bulu sih? Rambut. Masa ada rambut kaki, bulu kaki, Neng? Tapi emang kakak punya bulu? Ini apa nih? Rambut. Oh, itu rambut. Rambut kaki. Kok aneh nyebutnya. Bulu kaki dah. Dihabisin sama dia semua. Aduh, ini lupa. Angkat ke atas dong, tolong. Ke sini. Ini Ke sini atas. Dari bawah dong, dari bawah. Jadi aku setiap hari pakai ini. Apa sih namanya, engkel? Ya, engkel. Karena lagi cedera, teman-teman. udah. Nggak usah digosok juga, emang lulur. Ya, ini kan biar menyerap. Masa ditempel aja. Oke. Udah. Kita tunggu apakah dia glowing. Jadi punya aku tuh udah kayak gini. Ya udah lumayan kering. Jadi aku mau bilas. Ditunggu ya. Jadi ini kita udah bilas. Terus rasanya tuh kayak bau-bau gulanya masih. Gula-gula ya. Gula sama buah-buahan. Sama semangka. Ini nih real ya tanpa kita pakai filter. Jadi emang agak cerahan ya. Yes. Lembut juga karena ini kan gula kan. Habis itu buah-buah lembut gitu. Terus yang di tangan tadi emang lebih kelihatan dia cerahan gitu. Pokoknya recommended buat kalian coba. Oke. Jadi segitu dulu apa ya? Bercocok tanam kita sama bercocok muka. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian ada keinginan untuk mencoba. So jangan bosan nonton video kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian semua. Bye Bye-bye. bye.